Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Tilde. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 pembelajaran 11 tentang hormat kepada orang tua. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kedua orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari pentingnya sikap hormat kepada orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua. Yang kedua, menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat kepada orang tua. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh perbuatan menghargai orang tua. Yang keempat, menjelaskan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Anak-anak, hormat pada orang tua tidak sama dengan takut pada orang tua. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Sebagai bentuk hormat kita terhadap orang tua, kita harus berbicara sopan, rendah hati, tidak merendahkan mereka dan tidak menghina mereka. Ada kalanya orang tua kita merasa sakit, merasa lelah, memerlukan bantuan kita, khususnya orang tua kita yang sudah lanjut usia. Sikap cinta kita sebagai anak sungguh mereka perlukan. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberikan perhatian, menolong, mendoakan mereka, dan menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan Tuhan, orang tua pantas kita taati. Ketaatan kita terhadap orang tua merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih mereka. Anak-anak, membantu orang tua tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan. Kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Untuk lebih memperdalam materi tersebut, silakan anak-anak membuka kitab suci dan membacanya dari kitab Sirat bab 3 ayat 12-16 dan Efesus bab 6 ayat 1-3. Anak-anak, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu yang pertama, ayah dan ibu dengan segala keterbatasan mereka telah berusaha merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Ayah dan ibu berusaha agar nantinya kita dapat hidup mandiri. 2. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. 3. Mengingat ajaran Tuhan dalam kitab suci dan apa yang dilakukan oleh orang tua kita
kita diajak untuk melihat apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang keempat, apakah kita sudah menghormati orang tua, memaafkan, tidak menyakiti, dan tidak akan meninggalkan mereka kelak? Yang kelima, sudahkah kita berterima kasih kepada mereka atas semua yang telah kita terima dan mereka berikan kepada kita? Yang keenam, sudahkah kita bersyukur pada Tuhan atas orang tua kita? Anak-anak, tugas kita hari ini adalah yang pertama, buatlah doa syukur atas kedua orang tuamu dengan kata-kata dan kata-kata dari kalian sendiri. Yang kedua, sebutkan 5 kewajiban anak kepada orang tua menurut kitab suci. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh sikap menghormati orang tua dalam hidup sehari-hari. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami selama pelajaran ini berlangsung, sehingga pelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga Tuhan, apa yang kami peroleh pada hari ini dapat kami wujud nyatakan di dalam keluarga kami masing-masing dan di sekitar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.